Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita udah masuk di hari kedua ya di bootcamp online UX Unblocked. Ya, teman-teman kemarin udah pelajari sedikit terkait overview UI dan UX, dan juga di live session kemarin juga kita udah bahas apa sih itu UX, apa sih itu UX design, apa scope UX, apa scope seorang UI designer, gimana teman-teman mau kerja, besok misal kamu kerja jadi freelance atau ya startup, early startup yang masih kecil itu yang ngejar evaluasinya itu biasanya beda, workflow-nya itu beda dengan juga yang udah unicorn atau yang udah produknya itu udah stabil, biasanya workflow-nya juga udah beda. Dan itu teman-teman ya bisa pilih nanti sebagai freelance kah. Kemarin juga ada plus minusnya, kalau freelance kita ini, kalau kita di startup ya mungkin yang suka tantangan bisa cocok di startup, mungkin yang suka lebih santai atau mungkin produk lebih stabil, lebih banyak komunikasi dan lain-lain itu cocok mungkin di product company. Oke, itu terkait overview kemarin. Dan hari ini ya kalau teman-teman udah baca-baca mungkin kalau di luar ya bahwa dalam proses UI UX itu ada yang namanya ya proses dalam pengembang produk itu, baik itu aplikasi, website atau apapun terkait produk digital itu ada proses di baliknya. Sebelum teman-teman cek di sini mungkin aplikasi yang teman-teman pakai, website yang teman-teman pakai, itu ada proses di baliknya sebelum itu jadi. Dan di sini nanti di kelas ini kita akan cover satu persatu untuk prosesnya itu. Dan hari ini kita membahas ya sedikit yang namanya apa sih itu desain proses, apa aja yang digunakan, berapa banyak sih desain proses itu metodenya. Mungkin bagi teman-teman yang mikir apa sih bedanya design thinking, double diamond, design sprint, apalagi lean UX dan lain-lain, mungkin teman-teman bingung sih apa beda. Sebenarnya kalau dikatakan beda nggak ada beda, sebenarnya semuanya masih sama, cuman ada skop-skop yang dibagi, dipecah sesuaikan dengan kebutuhan, dan itu cuman diganti namanya aja dan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan utamanya dalam pengembangan produk kita yang harus kita lakukan dulu itu kita memahami apa kebutuhan user kita, apa maunya, apa masalahnya, apa motivasinya, supaya kita bikin produk kita itu ya sesuai dengan kebutuhan mereka dan produk kita stabil jalan, dan dari sisi bisnis juga kita bisa dapatkan revenue juga nanti. Itulah kenapa pentingnya teman-teman memahami dulu gimana sih desain proses itu berjalan. Ya mungkin itu sedikit overview juga terkait materi hari ini, dan ini akan disampaikan lebih lanjutnya oleh Mbak Fitra terkait Peter Double Diamond, design thinking dan lain-lain mungkin. Dan nanti kalau teman-teman masih bingung bisa tanyakan langsung via chat ataupun di open mic ya. Mungkin itu Mbak, silakan kalau materinya hari ini. Oke, thank you. Hari ini sebetulnya kita banyak ngomongin juga soal hal-hal yang berkaitan sama UX ya. Dan di dalamnya termasuk juga kayak ada beberapa basic yang perlu kita benar-benar pahami. Memang kemarin kita udah bisa ngebedain apa itu UX, apa itu UI. Dan ternyata UI ada di dalam UX. Tapi masih ada beberapa hal yang pengen disampaikan lagi nih ya. Karena kita hari ini khusus untuk UX. Mari kita bicara bareng-bareng deh ya. Oke, wait sebentar, saya buka dulu slide-nya. Oke. Kemarin mungkin udah ke highlight juga ya, kalau misalnya kita itu sebetulnya bekerja tetap ada di wait. Apakah Masih loading, Mbak? layarnya muncul? Oke, udah muncul. Oke. Oke. Kemarin kita udah mengetahui juga ya bahwa role-nya kita itu nggak berhenti hanya kita cuma bikin tampilan aja. Terus juga ternyata dari proses analisis awal kita udah bisa dan udah dibutuhkan juga keberadaan kita. Bahkan hingga akhirnya setelah launch, oh ya ternyata kita juga masih ada di sana. Intinya user experience itu sebenarnya mengencompass all aspek. Kita itu
user experience itu ada di dalam setiap aspek dari end-user interaction. Interaksinya juga ini nggak cuma sama produk. Kalau kita ngomongin user experience aja gitu ya, user experience ini termasuk ke bagaimana user ketemu sama perusahaan, bagaimana user ketemu sama orang-orang dari perusahaan seperti kayak customer service atau mungkin emang ketemu sama kita sebagai desainernya, itu juga termasuk user experience. Dan kalau misalkan kita lihat lagi sebetulnya ada konsep dari Matthew Carroll yang mana sebenarnya ini tuh konsep awalnya dibuat oleh Dan Willis, yang mana Matthew Carroll itu terinspirasi dari artikelnya Jose Ramirez bahwa banyak banget nih role yang berkaitan atau yang bersinggungan dengan UX work atau UX job description. Kayak yang, loh apakah UX designer harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu? Karena ternyata kalau misalkan ngomongin user experience secara luas gitu ya, untuk bikin si produknya berhasil, user experience ini adalah effort yang dilakukan oleh tim, nggak bisa cuma satu orang aja. Dan di sini ada 8 role yang kalau misalkan emang di dalam sebuah perusahaan punya role-role yang terpisah, mereka jadi 8 role, tapi juga ada yang membutuhkan ya 1 atau 2 role dalam 1 orang gitu ya, kayak skill dalam 1 orang. Sebelah kiri, yang ada di sebelah kiri si umbrella-nya, ini adalah bagian yang mana lebih fokus kepada hal-hal yang strategis gitu ya. Oh, I'm sorry. Bagian strategis dan juga orang-orang yang lebih ke hal bisnis, analisis, memahami user, dan intinya lebih ke data. Ada UX strategist sebutannya, lalu ada business analyst, user researcher, information architect. Mungkin kalau business analyst pernah dengar ya bahwa ada role itu. Ini ada role yang lebih fokus kepada UX, yaitu UX strategist. Lalu ini adalah researcher. Teman-teman mungkin udah pernah lihat juga ada lowongan UX researcher. Ini contohnya user researcher. Dan di sini nih orang yang khusus sebagai arsitek atau yang membangun seperti apa informasi itu disampaikan. Dia juga part of UX team gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kalau di bagian strategis, hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan UX sebuah produk itu termasuk objective clarification, dia yang yang menentukan dan juga memastikan sebuah metode atau cara untuk melakukan apa ya, seperti strategi-strategi UX itu dilakukan sama tim, dia yang membuat metodenya. Lalu di sini ada vision and solutioning. Dia yang membuat visi dan solution dari sebuah project. Lalu planning prioritization, roadmap strategies, execution oversight, dan measurement. Dia lebih ke hal-hal yang lebih strategis tentang UX-nya. Terus kalau misalnya ngomongin bisnis analis, ini orang-orang yang bakalan seperti jadi apa ya sebutannya representatif atau orang yang bakalan jadi perwakilan yang lebih tahu tentang bisnis dan kemana sebetulnya bisnis dan project atau sebuah produk itu dibawa. Makanya di sini ada dia yang memahami bisnis strategi dan skopnya, mengartikulasikan, mengklarifikasi objektif bisnis, lalu dia yang punya deep product knowledge, dia tahu informasi tentang produknya lebih dalam, kemudian dia yang mendefinisikan value bisnis yang ingin diaplikasikan ke sebuah produk itu seperti apa, dan dia bakalan jadi voice of the business. Ini ya, mungkin kayaknya kemarin atau hari ini ya, ada materi yang mana nunjukin tentang kita ini perlu balance user needs and business needs. Dan ini business needs, kalau misalkan di dalam tim memang ada role khusus sebagai business analyst, dialah yang bakalan jadi voice of the business. Yang ngebantu UX-nya tetap balance. Nanti dia bakalan banyak collab, banyak discuss, dia bakalan didatangi ketika kita butuh informasi tentang bisnis. Lalu ada user researcher. Kalau misalkan saya mau langsung ini ya, memberikan highlight, business analyst dan user researcher ini jadi 2 orang yang bakalan yang satu sebagai voice of the
voice of the business, dan yang satu lagi voice of the user or customer. Kalau misalnya kita pengen tahu tentang bisnis ke dia, maka kalau kita pengen mendatangi orang yang jadi representatifnya user, karena dia mendatangi user, maksudnya bertemu dengan user, memahami user, ngobrol dengan user, itu adalah user researcher. Kalian tahu lah ya, dia yang bakalan menentukan research strategi. Kalau misalkan sudah diobrolkan dengan si UX strategisnya, lalu dia bakal melakukan review heuristik, merencanakan dan melakukan research, melakukan review dari sebuah analitik, yang membangun persona, empathy map, dan journey map, dan dialah yang bakalan jadi punya informasi lebih jauh tentang user. That's why user researcher adalah voice of the user. Kayak gini ya. Jadi ada orang-orang yang tahu informasi lebih dalam soal bisnis, dan ada orang yang lebih tahu lebih dalam soal user. Dengan kita collab dua-duanya ini, kita jadi bisa mengetahui kedua sisi. Dari kedua sisi kita bisa balance both. Lalu information architect. Seperti yang kemarin sempat dibilang ya, bahwa sebetulnya desain itu intentional transfer of a message. Ada message yang secara sengaja ditransfer lewat sebuah medium, dan information architect membantu kita untuk menentukan bagaimana informasi itu disampaikan lewat medium, yaitu ya contohnya lewat tampilan yang cantik tadi. Jadi nggak cuma warna, nggak cuma ada dekorasi-dekorasi shape seperti itu, tapi kita juga perlu ngatur gimana caranya informasi itu lebih logis dan lebih make sense untuk diketahui dan diartikan oleh para user gitu ya. Di sini contohnya information architect itu akan mengatur bagaimana logical architecture, navigasi dari skema navigasi dari sebuah produk, terus organization dari sebuah informasi, pattern yang scalable, journey maps, dan taxonomy. Dia bakalan ngatur soal gimana caranya informasi ini bisa di-generate atau bisa diolah dengan mudah oleh user. Seperti itulah ya. Dan intinya, information architect, user researcher, UX strategist, dan business analyst, ini adalah 4 role, yang mana sebenarnya role di sini nggak wajib jadi masing-masing satu orang ya. Ini adalah 4 role yang mana bisa ngebantuin untuk mendorong UX dari sebuah produk itu lebih jauh. Kalau kita geser ke sebelah kanannya, di sebelah kanan ini adalah sisi visual. Mungkin ada beberapa yang sudah teman-teman ketahui, seperti front-end developer dan visual designer. Mungkin kita bilangnya ini dulu ya. Yang visual designer ini basicnya sih, sederhananya sih mirip-mirip seperti hal-hal yang sudah dipahami oleh graphic designer, graphic and art, iconography, typography, color, style, branding, spacing, and hierarchy. Ini hal-hal yang di-handle atau jadi tugasnya dari visual designer. Kalau front-end developer, di sini kenapa sih front-end developer masuk dalam UX team juga? Ya karena dialah yang bakalan jadi perantara, dia yang bakalan melakukan implementasi, dia yang mewujudkan mimpinya UI UX designer yang udah bikin prototipenya seperti ini konsep saya. Minta tolong dong front-end developer, tolong wujudkan mimpi saya yang bikin UI kayak gini. Dan front-end developer lah yang bakalan kodenya, bikin kode, terus front-end framework dia mungkin yang bakalan nentuin, development language-nya juga, web native hybrid manajemennya dia yang ngatur, functionality and integration plus coded accessibility itu yang diatur oleh front-end developer. Nah, di sini ada yang mungkin teman-teman mungkin baru dengar, tapi juga mungkin emang sudah pernah dengar, ada interaction designer. Interaction designer ini dia yang membuat model dari sebuah interaction. Dia yang merencanakan interaksi itu seperti apa sih, baiknya seperti apa. Lalu experience design, mental modeling, storyboard, wireframe, mockup, UI, accessibility. Kalau misalkan ada UI designer, itu adalah
kolaborasi antara role interaction designer dan visual designer. Jadi ada orang yang memahami tentang secara visual brand-nya itu seperti apa, dan ditambah dengan adanya interaction design, interaction design dan visual design, maka itu jadi UI designer. Begitu ya. Lalu kalau misalkan ditambah dengan yang sedikit bagian dari sini, dari user research, dia bakalan jadi yang dimaksud dengan adanya posisi UI UX designer di Indonesia ini. Gitu. Jadi ada kolaborasi role untuk bisa membangun produk yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada content strategist. Halo? Masih terdengar? Masih. Oke. Content strategist ini adalah orang yang bakalan ngatur yang mirip-mirip kayak information architect. Kalau information architect itu dia yang membangun yang dasarnya kali ya. Dasar atau lebih tepatnya kayak kerangka, kalau misalnya kita bilang kerangka dari sebuah informasi pengaturannya, dan content strategist yang mengatur seperti apa informasi itu disampaikan supaya sesuai dengan brand, satu garis, satu jalur dengan brand yang ingin disampaikan, brand yang ingin ditampilkan. Dan itu termasuk kayak content mapping, tone, voice, style, jadi cara bicara, cara tulisan itu menyampaikan informasi itu ada hal-hal khususnya, termasuk itu jadi pekerjaannya content strategist, content creation, cultural context review, content organization, copy editing, dan communication. Nah, kalau misalkan bisa dilihat di sini, ini ada 8 role yang mana mungkin bisa jadi, kalau di antara teman-teman ada yang sudah bekerja di bidang ini ya, kalian juga udah merasakan bahwa, oh ternyata role yang saya ambil sekarang, tempat saya kerja sekarang, itu ada dari 2 role ini, atau dari 3 role ini. Chances are that any UXer is doing work in several of this area already, especially if they are a team of one. Jadi nggak menutup kemungkinan juga, karena seperti saya, Bang Fadli, kita juga kita nggak cuma ada di satu role saja, kita nge-handle beberapa role untuk membantu si user experience dari sebuah produk. Dan apalagi kalau misalnya ternyata di dalam sebuah tim tuh, kita tuh adalah satu-satunya orang yang paham tentang UX ini dan jadi konsultan UX bagi tim kita sendiri, mungkin bisa jadi kita jadi team of one, jadi si UX tim ini tuh. Dan ya, begitu dari sini ada konsep UX umbrella yang mana mengenalkan role-role apa saja dan hal-hal apa saja yang bisa membantu untuk mendorong UX dari sebuah produk. Dari sini yang pengen di highlight-nya adalah, jadi sebenarnya apa yang bikin UX dan UI dari sebuah produk itu sukses? Kalau misalnya kita lihat tadi dari 8 posisi tadi, yang bikin user experience-nya berhasil adalah dengan adanya strategi, memahami bisnis, memahami user, dan juga adanya metrik yang bisa terus di-track. 4 hal ini ada dari 8 posisi ini. Oke, that's about the role mungkin ya, untuk mengetahui tentang role dan juga bagaimana pekerjaan kita ternyata ada kaitannya dengan orang-orang lain di dalam sebuah perusahaan. Dan sekarang mungkin kerasanya kayak, oke, gimana kalau misalnya saya pengen jadi ahli dari CUX ini gitu ya? Apakah jadi saya harus tahu ke-8-8-nya? Atau mungkin untuk bisa mulai UX design career, apakah butuh sampai tahu dulu berapa, 2, 3? Sebenarnya jawabannya enggak ya, enggak ada soal aturan pengen mulainya dari mana, atau harus berapa role terlebih dahulu. Kalian bisa ambil baby steps. Start by setting knowledge goals. Kalian bisa set dulu, kalian pengennya ke arah mana nanti. Mungkin ada orang yang, seperti kemarin ngomongin T-shape designer ya, ada orang yang bisa beberapa hal, tapi dia punya spesialisasi di mana gitu ya. Mungkin di visualnya, atau mungkin di bagian research-nya, atau mungkin di bisnisnya, itu bakalan jadi knowledge goals kalian. Kalian pengennya jadi spesialis di mana. Jadi make a list about where to start,
make a list about where to start and what knowledge that can make you understand UX fundamentals. Kalian bisa gali lagi nanti setelah kalian mengakhiri kelas ini, mungkin kalian bakalan sadar, oh sekarang saya udah tahu tentang ini, tapi saya masih belum tahu soal suatu role yang pernah kita lihat di UX Umbrella ini. Nanti kalian bisa refer back ke sini. Oke, yang basic yang perlu kalian ketahui soal UX secara keseluruhan terlebih dahulu, kita ini perlu meet the exact needs of user. The user needs to be fulfilled, it's fundamental and the first requirement. Dari setiap produk itu dibuat karena ada user yang bakalan mau membeli atau menggunakan produk itu. Maka untuk bikin para user ini menggunakan produk tersebut, kita harus tahu apa sih yang mereka butuhkan. Karena kalau cuma ingin, namanya sekarang kita ya pasti sudah pada pinter nih, udah tahu oh ini hanya keinginan, oh ini adalah kebutuhan, dan yang bikin orang seakan-akan kayak trigger atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar itu karena kebutuhan. So produk-produk itu sebenarnya ada karena sebenarnya memang sudah ada kebutuhannya. Kalau ada produk yang dikira kita tuh kayak, oh ini ada produk masa depan nih, kayaknya kalau misalkan produk ini ada, dia bakalan jadi produk yang sangat menggebrak dunia teknologi misalnya. Tapi ternyata kalau kita buat itu tanpa kita validasi apa benar ya kalau ini ada tuh user bakalan mau beli gitu misalnya atau mau menggunakan produk ini. Pas kita cari tahu, oh ternyata user itu masih belum butuh, belum masanya. Mungkin itu jadi penggebrak di masa depan. Kita bisa aja kalau memang punya modal untuk membuat itu lebih awal, silahkan. Karena nggak semua aplikasi itu langsung jadi sebuah tren atau viral di di awal-awal dia dibuat ya. Mungkin teman-teman tahu juga unicorn dan dekakorn di Indonesia yang udah kita kenal, sebenarnya dia udah dibangun atau dibuat udah lama banget ya, dan sekarang dia udah di sisi atau di posisi sekarang itu karena udah ada waktu yang dia lewati juga. Jadi jangan lupa exact needs of user ini needs-nya tergantung juga nih sama waktu. Apakah memang sekarang mereka butuh atau enggak? Semakin cepat mereka butuh, semakin cepat juga kita harus mendevelop atau untuk merilis si aplikasi tersebut. So, cari tahu dulu needs-nya seperti apa. Lalu lanjut, dari produk yang dibuat oleh kita sebagai UX UI designer, kita perlu memahami bahwa simplicity and elegance ini adalah hal yang penting juga, karena produk yang enak untuk dipakai dan enak di sini sebenarnya kayak enak untuk terus digunakan dan terus dimiliki, karena oh aku ini sekarang pakainya yang ini loh, ini bagus banget loh. Jadi bikin bikin satisfaction yang tinggi, kepuasan yang tinggi. A joy to own, a joy to use itu sangat penting. Simplicity memudahkan mereka menggunakan sesuatu kan, dan dia itu jadi lebih mudah untuk digunakan, a joy to use tadi. Elegance yang dimiliki sama sebuah desain itu bisa jadi a joy to own. Dengan tampilan yang cantik, elegan, kelihatannya mewah atau kelihatannya playful, tergantung dengan produk apa yang dibuat, itu bakalan jadi a joy to own, a joy to use. Ini yang perlu jadi targetnya kita. Lanjut, kita bikin produk nanti, mungkin kita bakalan ketemu sama user untuk mencari informasi seperti apa yang dilakukan oleh user researcher. Tapi sayang sekali banyak juga orang yang merasa bahwa apa yang user katakan itu adalah yang mereka inginkan. Itu tidak betul. Banyak banget apa yang diucapkan sama user itu sebenarnya bukan yang mereka butuhkan. Kadang kita perlu menganalisa lebih lanjut atau beyond what user says. Di luar lebih dalam lagi dari apa yang user katakan. Maka di dalam proses UX kita tuh punya yang namanya hal-hal yang harus dilakukan berbentuk observasi. Kita perlu memperhatikan lebih dari apa yang dikatakan. Kalau kita terlalu fokus apa yang dikatakan, kita bakalan terjebak dengan bayangannya user, tapi kita nggak memenuhi kebutuhannya. Kayak gitu ya. Mungkin ada juga sudah dimasukkan sih kalau nggak salah ada quotes
di materi, atau mungkin kalau nggak ada di materi, saya juga lupa apakah saya tuliskan di materi yang sekarang atau tidak. Ada quotes di mana Ford dia itu nanya ke orang-orang, dia itu pengen transportasi seperti apa. Orang-orang malah bilang pengen kuda yang bisa berlari lebih cepat. Akhirnya ternyata dia malah bikin mesin. Mesin, tapi punya tenaga kuda yang lebih cepat. Seperti tenaga kuda yang lebih cepat, and that's beyond what user says. Kalau misalkan dia ngikutin apa yang kata user bilang, ya dia tinggal cari, ada nggak ya kuda yang lebih cepat lagi daripada kuda yang udah ada? Contohnya kayak gitu. Dan di sini lanjut, kita perlu membedakan UX and UI. Membedakan di sini maksudnya adalah kita memahami bahwa UX itu nggak cuma soal UI yang cantik. Kita perlu aware, bisa jadi ada UI yang cantik, tapi ternyata UX-nya itu kurang baik. UX di sini maksudnya seperti kayak usability, beberapa elemen prinsip-prinsip usability yang tidak tidak tercapai dari sebuah UI tersebut. UI-nya mungkin cantik, tampilannya cantik, warnanya cantik, layout-nya cantik, tapi dia sulit untuk digunakan dan kurang bagus dalam konteks penggunaan aslinya, usability. Dan di sini kita juga ngomongin usability dan UX itu berbeda, karena banyak yang bilang UX itu adalah bagaimana sebuah produk itu mudah digunakan. Tidak, itu usability. Kalau misalkan ngomongin UX lebih luas daripada hanya soal yang mudah digunakan. Mudah digunakan dalam konteks tertentu, ditambah tampilan yang lebih mudah untuk dipahami, informasi yang tersampaikan, itu masih lebih luas lagi dibanding mudah digunakan. Mudah digunakan masuknya ke usability. Dan setelah ini, kita perlu bicara juga soal UX honeycomb. Setiap produk yang valuable, untuk bisa valuable itu kita butuh produk yang tadi useful, memenuhi kebutuhan seseorang. Kebutuhan di sini kayak dia pengen melakukan sesuatu, dia punya goals, melakukan sesuatu sebagai kebutuhan juga. Dan produk tersebut harus pertama-tama bisa menyelesaikan needs tersebut. Dia bisa menyelesaikan sesuatu, melakukan sesuatu. Hingga akhirnya harus juga usable. Usable di sini maksudnya adalah produk yang memang bisa berfungsi, bisa digunakan dengan mudah. Dan dari sini desirable. Desirable ini yang bikin si tampilannya menarik, ke-trigger. Karena kalau misalnya cuma tampilan menarik tapi tidak useful, jadinya kurang tepat aja. Oke, aku punya sesuatu yang cantik, tapi nggak bisa digunain. Gimana dong? Jadi sebagai ini aja, sebagai dekorasi aja. Sejenis itu ya. Jadi desirable memang betul. Contohnya kayak dibantu dengan kayak foto, gambar, warna, teks, elemen desain dekorasi lain mungkin ada lingkaran-lingkaran, ada dot-dot gitu yang ada di desainnya, ada garis-garis, ada wave garisnya. Itu yang membuat sebuah produk desirable, yang bisa bikin orang tuh mengapresiasi keindahannya. Lalu selanjutnya findable. Findable di sini maksudnya adalah konten-kontennya yang harus bisa dinavigasikan, bisa ditemukan informasinya. Dan kalau ngomongin findable, kita juga harus ngomongin accessible. Karena konten harus bisa diakses oleh siapapun. Aksesnya di sini mungkin berarti kalau misalkan kayak ada yang punya problem dengan warna, ada visual impairment, maka di sebuah UI bisa jadi kalau kita terlalu bergantung dengan kode-kode warna, misalnya teks warna merah tandanya itu adalah problem atau ada error. Tapi kalau misalnya di mata yang punya visual impairment benar-benar seluruh warna, bisa jadi itu semua warnanya hitam, nggak ada warna merah di sana. Jadi kita perlu ada tanda lain, mungkin ditambah dengan ada image, icon, dan itu untuk membantu accessibility dari sebuah konten. Konten di sini bisa gambar, bisa teks, gitu ya. Dan terakhir, credible. Untuk bisa valuable, yang terakhir credible, yaitu user harus bisa
sampai percaya dan mempercayai percaya dan mempercayai apa yang kita informasikan ke mereka. Dan mungkin kalau ngelihat tadi cara saya nyebutin, itu ada urutannya ya. Jadi, memang betul untuk memahami si UX Hanika, mungkin di sini ada, ilustrasi dari Sabahazi. Ini juga bisa saya dapatkan si ilustrasinya dari artikelnya dia. Ini ngomongin tentang UX Honeycomb, tapi ngomonginnya per step. Karena kalau kita langsung loncat ke yang mana, itu tuh jadinya malah kurang tepat. Di sini ada step, findable, accessible, usable, desirable, credible, useful. Yang tadi kan saya bikin urutannya kayak gini aja, karena dia memang ngomongin valuable dari atas ke bawah. Tapi kalau misalkan dari urutan bagaimana user bisa merasakan manfaat dari sebuah produk, itu bakalan dimulai dari kontennya harus mudah ditemukan terlebih dahulu. Kalau udah kontennya mudah ditemukan, terus dia juga bisa aksesnya, dia bakalan menentukan apakah ini itu bisa digunakan atau tidak produknya. Gitu ya. Setelah dia merasa, "Oke, ini kayaknya gampang deh digunakannya." Sambil dia menggunakan, dia bakalan menyadari bahwa produk ini desirable, punya tampilan yang menarik, engaging. Setelah itu dia bakalan mulai percaya karena si tampilannya sudah bikin dia, karena si produknya sudah mudah digunakan, kemudian tampilannya juga sudah rapi, dengan rapi dan juga, menarik dia merasakan bahwa ini tuh adalah produk yang sudah disiapkan, itu bakalan membangun credibility bagi si produknya. Hingga akhirnya setelah dia menyelesaikan apa yang dia lakukan di dalamnya, karena easy to use, dia bisa melakukan goals-nya, dia bakalan merasa bahwa ini useful. Dan then dia bakalan sampai ke tingkat user goals. That's UX Honeycomb yang dibuat jadi sebuah stair, sebuah tangga. Ini adalah tahapan dari UX Honeycomb yang membantu user sampai ke goals-nya. Dan dengan begini, user experience yang kita bicarakan bahwa itu membantu user untuk melakukan sesuatu, memenuhi goals-nya, itu sudah tersampaikan, sudah tercapai. Dan dari sana, kita mulai bicara dulu soal proses, karena itu proses yang dilalui user. Sekarang, proses yang harus kita lakukan untuk membantu bikin produk yang findable, accessible, usable, habis usable, desirable, dan juga credible dan useful. Gimana caranya? Ini ada proses-proses, metode-metode gitu ya, metode pendekatan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa juga merencanakan seperti apa user menyelesaikan goals-nya sebagai UX designer tepatnya. Ada yang pertama, Double Diamond Method. Double Diamond Method ini sebenarnya general method on solving problem. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Double Diamond, itu nggak cuma ngomongin soal UX, UI design aja sebetulnya. Karena kalau kita lihat dari tahapannya, yang mana discover, define, develop, deliver, ini tuh adalah 4 tahapan yang cukup umum. Makanya tadi mungkin ya dari pertanyaannya siapa ya mungkin. Saya lupa namanya Mas, siapa yang tadi ada di grup. Pas ditanya kapan harus pakai double diamond ataupun design thinking, ini jawabannya jadinya bukan soal kapannya, tapi yang mana metode atau tahapan mana yang lebih tepat sama proses yang kalian lakukan atau proses yang tim kalian lakukan. Tapi yang jelas ini metode umum untuk problem solving, yaitu dia diawali dengan mendiscover informasi tentang problem tersebut, mendefinisikan problem utamanya apa, lalu kita mendevelop solusinya, mendeliver solusinya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang di sebelah sini, ini ketika kita mengetahui dan memahami problemnya, ini membangun solusinya. Ada 2 diamond yang mana dia punya sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan di sini, inilah yang pengen di-highlight banget buat teman-teman sebelum kita masuk memahami design thinking. Kenapa? Karena dia punya mindset setting. Mindset setting divergent and convergent. Perhatikan ya, kalau misalkan kita ngelihat di sebelah sini, di sebelah kiri,
dia dibagi di tengah karena ini untuk membagi adanya proses create choice atau divergent thinking, di mana kita harus berpikir terbuka, menerima semua informasi, menggali sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan sebuah problem. Misalnya tadi kita awali deh problemnya, kita perlu mengetahui problem tentang ya misalkan edukasi sekarang, edukasi secara online seperti apa. Kita cari tahu informasi semuanya tentang edukasi online. Dari sana kita bakalan mulai mungkin ngomongin sama orang-orang yang berkaitan sama institusi untuk pembelajaran ya kayak sekolah-sekolah. Mungkin tingkat sekolahnya kita bisa tentukan juga sama kita sendiri untuk memperkecil area. Kita bilang kita butuh ngomongin soal SD dan SMP misalnya. Itu kita bakalan ketemu sama mungkin guru-gurunya, ketemu sama orang tua muridnya, ketemu sama muridnya. Belum lagi ketemu sama mungkin orang yang tahu tentang apa ya, bukan tahu deh, yang menentukan aturan-aturan dalam proses edukasi online sekarang kayak gimana untuk anak SD dan SMP. Dan ya intinya di proses discover, kita perlu divergent thinking. Kita create choices. Create choices di sini yaitu maksudnya untuk menemukan dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Kita terbuka, bisa dilihat ya, arahnya tuh terbuka, dia melebar. Dan setelah kita udah sampai di titik di mana, oke, kita sudah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang kita bisa, misalnya. Sebanyak mungkin pun ini maksudnya sebanyaknya tetap harus berkaitan ya, bukan semua informasi dimasukin tapi udah nggak berkaitan. Setelah itu kita bakalan mengerucutkan informasi seperti mulai dengan menganalisa informasi, oh yang ini jadinya begini. Dari 5 poin kita merangkum atau kita punya kesimpulan bahwa jadi bla 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 itu jadi 1 poin. Itu maksudnya soal convergent thinking. Dari banyak choice, kita jadi make choice di akhirnya. Kita menentukan satu pilihan atau satu problem utama yang sudah kita analisa hasil dari informasi yang sudah kita dapatkan juga. And that's why ini mindset setting yang perlu kalian ketahui. Jadi proses discover, kalian itu perlu menemukan banyak informasi. Tapi kalau kita ngomongin di sebelah kanan, nih yang diamond kedua, kan ada develop dan deliver juga ya. Bagian develop itu terbuka juga, jadi divergent thinking juga. Seperti ini, divergent thinking untuk di bagian develop itu adalah ketika kita udah tahu apa problem utama dari si user, terus kita mau bikin produk, bikin tampilan produk, bikin prototype kayak gitu. Kita itu perlu membuat pilihan lagi. Pilihan di sini maksudnya adalah kayak contohnya kita harus cari contoh-contoh dari beberapa kompetitor, coba cari sekarang seperti seperti apa pilihan-pilihan layout yang mungkin bisa membantu user untuk memahami sebuah konten gitu ya. Dan itu maksudnya dari proses develop, tapi dibentuk di dalam divergent thinking ini. Dan jadi dari sana nanti pas deliver, kita udah ngedeliver hal yang sudah dikerucutkan. Gitu, ini mindset setting tadi. Oke, dan kalau misalkan kita pecahkan lah ya, pecahkan hal-hal yang mungkin dilakukan di masing-masing tahapan di dalam double diamond. Itu yang pertama, ini di bagian discover, kita bakalan dapat client brief. Kita bakalan mendebrief gitu ya, breakdown atau menggali lebih lanjut, debrief dari si client brief tadi. Apa saja yang harus kita lakukan, actionable-nya bareng sama tim. Lanjut, kita melakukan user research, stakeholder interview, dan competitive research. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam proses discover. Lanjut, di define, kita mulai menganalisa data-data yang sudah kita dapatkan dari user research, stakeholder interview, dan competitive research, yaitu kita bakalan bikin adanya persona untuk memahami user, membuat skenario yang dilakukan oleh user dalam sebuah produk untuk dianalisa juga journey-nya, kemudian memahami user lewat empathy map untuk memahami beyond what user says.
Lanjut, ada user story dan experience mapping plus task analysis untuk menentukan nanti informasinya seperti apa bisa disampaikan ke user. Setelah kita melakukan proses convergent thinking ini, make choices ini, kita bakalan menemukan adanya problem yang terus-terusan jadi problem yang besar bagi user gitu, dan itu bakalan jadi problem statement kita, problem yang kita fokuskan di akhir hasil research. Setelah kita udah menentukan ada problem, kita lanjut ke develop. Develop ini berisi proses ideation, mencari solusi, memahami memahami proses yang dilakukan user dan menggambarkan seperti apa kira-kira proses tersebut bakalan dilakukan di dalam sebuah UI. Di sini ada storyboard, ada Crazy 8, ini ada wireframe. Juga di sini ada gambar wireframe yang diberi garis-garis untuk menyatakan flow atau arus atau alur atau step dari yang dilakukan oleh user. Dan nanti ini bakalan jadi jadi pertimbangan tentang oke, berarti nanti saya bikin UI-nya seperti ini. Dari halaman A lanjutnya ke halaman B, ke halaman C, ke halaman D. Itu di bagian develop. Ideation, storyboard, user flow, dan wireframe. Setelah ini semua dilakukan, kita melakukan delivernya dari digital wireframe, prototype yang udah kita buat, ini bakalan diberikan gitu ya. Diberikannya ini, tapi nggak langsung juga itu jadi final product yang nggak mungkin diubah, nggak. Kita tetap bakalan merasakan bahwa produk kita nggak selalu sempurna 100%. Apalagi kalau kita udah melakukan usability testing. Kita melakukan pengujian bagaimana user menggunakan produk kita lewat usability testing sebagai proses evaluasi juga. Dan dari sana mungkin kita bakalan memahami bahwa ada user yang ternyata mudah banget untuk memahami produk kita yang udah kita buat desainnya, tapi ternyata juga ada yang kita kira semua orang bakalan lebih mudah dengan desain yang kita buat, ternyata masih ada aja yang nggak bisa. Masih ada aja yang kebingungan dengan cara menggunakan produk kita. Dan yaitu dari sana proses usability testing sebagai evaluasi kita bakalan catat dan melakukan iterasi selanjutnya mungkin. Atau bakalan memperbaiki apa kekurangan produk di versi 1 atau versi alpha atau beta yang dirilis, itu untuk dilanjutkan pengembangannya di iterasi kedua. Contohnya kayak gitu. Selain itu, di proses delivery juga kita mengatur desain sistem atau sejenis style guide juga bisa kepada developer dan juga untuk digunakan seluruh tim. Dengan storytelling, kita bisa melakukan presentation dari keseluruhan hasil yang kita buat dan akhirnya proses delivery selesai. Tapi selesai di sini ini untuk satu iterasi saja. Kalau ternyata kalian menemukan ada hal yang kurang, ada hal yang harus diperbaiki, atau ternyata ada fitur yang fitur-fiturnya waktu di awal, problem statement, kalian menemukan ada 2 problem utama, tapi karena kita melihat prioritasnya, problem yang nomor 1 adalah problem yang paling fatal dan problem yang bisa memberikan atau menghasilkan revenue atau pendapatan bagi perusahaan ini yang problem 1, maka kita ngutamain problem 1 dan problem 2 kita lanjutkan di iterasi kedua contohnya. Jadi berarti setelah client presentation untuk problem 1 atau iterasi 1, kita bakalan lanjut ngerjain iterasi 2-nya balik lagi dari nol lagi, nggak dari nol juga sih, maksudnya dari apa yang udah kita ketahui sebelumnya dilanjutkan lagi prosesnya. Dan dari situlah sebenarnya kalau misalkan kita udah mengetahui dari 4 tahapan yang lebih general ini, kalau kita belajar tentang proses-proses yang seperti design thinking process, kemudian kalau kalian coba cari artikel di Google, mungkin kemungkinan besar ya, banyak teman-teman yang mencari tahu tentang UX design process itu bakalan masuk ke artikelnya InVision, ya enggak? Siapa yang sempat masuk ke artikelnya InVision? Dia punya tahapan yang berbeda, punya tahapan-tahapannya tuh yang
mungkin yang tadinya kita double diamond 4, ternyata yang punyanya Envision ada 6. Kayak gitulah ya, itu sebenarnya kayak lebih mendetailkan tahapannya sesuai dengan apa yang dipahami sama tim. Karena kalau ngomongin double diamond tadi, double diamond jadi general method for problem solving. Design thinking proses pun sebenarnya masih untuk problem solving sebetulnya. Hanya saja problem solving yang inovatif. Design thinking sendiri, kalau misalnya kita simpan di atas si double diamond yang sebelumnya kita gambarkan, jadinya seperti ini. Double diamond, di sini kan discover, define, develop, deliver. Tapi kalau kita masukkan tahapan design thinking, jadinya empathize, define, ideate, prototype, test. Bisa dilihat kalau misalnya kita tarik garis imajiner di sini, yang tadinya discover diubah jadi empathize. Untuk lebih meng-highlight bahwa proses discover-nya itu adalah proses berempati untuk design thinking. Selanjutnya define ini masih sama dengan kata yang sama, masih ada di diamond, sisi diamond yang sama juga. Sedangkan di sini proses develop dan deliver diubah menjadi 3 tahapan: ideate, prototype, test. Proses ideation termasuk proses develop ide. Ideate ini mencari ide. Dan itu mirip kayak develop solusinya lewat ide. Di sini prototype disimpan di tengah-tengah karena prosesnya termasuk kita harus melakukan kayak testing lagi, balik lagi, buat lagi, testing lagi gitu terus. Dan ini membuat si prototype termasuk ke bagian develop, tapi juga bagian deliver karena kita mendeliver si prototype. Dan terakhir tadi kan ada usability test di bagian deliver, termasuk di bagian deliver, maka tes pun di sini juga memang masuk di bagian akhir sebuah proses linier dari design thinking. Tapi balik lagi, proses ini yang pertama dari double diamond atau dari 2 tahapan awal design thinking itu adalah proses untuk menemukan masalah yang tepat. Dan ideate, prototype, test, atau develop, deliver itu adalah menemukan solusi yang tepat. Jadi kalau ngomongin iterasi, bisa jadi ngelihat dari garis ini, teman-teman bisa lihat ya, ada empathize ke define. Dari kita memahami user, baru kita tahu apa problem utamanya. Tapi untuk di bagian ideate, prototype, test, kita perlu terus bergerak di sini, terus mengevaluasi, yaitu ketika kita mempunyai ide, kita mungkin bisa buat prototype yang terlebih dahulu. Tapi setelah itu kita tes, kalau ternyata kita menemukan ada kekurangan atau problem, atau ternyata ada miscommunication dari si prototype yang kita baru buat, maka kita harus balik lagi, mencari ide lagi, bagaimana caranya supaya problem dari prototype sebelumnya itu nggak ada lagi. Maka, oh, kita perbaiki prototipenya jadi begini misalnya. Maka kita masuk lagi ke tahapan prototype. Tes lagi. Terus begitu sampai kita masuk ke solution launch. Dan ya mungkin kayak gini ya, kalau misalkan kita bagi jadi double diamond design thinking process, yang mana di sana ada double diamond, ditempelin ada tahapan-tahapan si design thinking. Tapi juga kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail secara realnya seperti apa, karena kan kalau ini kayak yang, oh berarti pekerjaan kita tuh selesai ya kalau udah sampai tes. Enggak juga. Prosesnya kan ada iterasinya juga ya, dan kalau misalkan kayak gini kayak terlalu simpel gitu ya. Kalau kalian bukan tipe orang yang suka simpel, wih, hebat ya. Bukan orang yang suka simpel, ini yang lebih detail. Ada aduh, sorry saya lupa juga ini siapa yang buat gambar ini ya. Mungkin nanti teman-teman yang kalau misalkan mau searching bisa cari tahu dan bantu saya ini siapa, karena saya juga nggak sempat nulisin masukin siapa yang bikin diagram ini, tapi ini adalah diagram yang lebih menggambarkan secara real prosesnya kita sebagai UI UX designer bekerja itu seperti ini. Kita bakalan yang tadinya cuma ngelihat bahwa diverging-nya tuh ada di sini aja, ada diverging sekali, terus ini diverging yang kedua, ini converge yang pertama, dan ini converge yang kedua. Sebenarnya enggak. Aslinya mungkin ada hal yang lebih kecil lagi, lebih detail di dalam prosesnya. Ketika kita mulai dengan brief yang diberikan oleh klien atau stakeholder atau atasan kita, oh wait,
Stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu project. Contohnya, ada atasan mungkin kayak kalau misalnya startup kecil mungkin CEO masuk juga ya. Kalau misalkan enggak, dari sebuah tim deh, ada project manager atau product manager, terus mungkin ada klien, ada developer, designer, mungkin juga kalau ada anggota kayak QA masuk, terus juga kalau ternyata startup, marketing juga termasuk sales and marketing. Dan intinya semua orang yang terlibat dalam suatu project atau pembuatan sebuah produk itu adalah stakeholder. Dan ya, ini stakeholder atau klien, mungkin dia bakalan jadi yang ngasihin brief pertama, dan kita bakalan read the brief, atau yang tadi kata saya, debrief. Bingung ya untuk kata-katanya. Setelah ini, kita melakukan proses research-nya, termasuk ada hal yang harus kita cluster. Karena kalau ada brief dari user, atau kayak misalnya kita ngomong, ada problem soal edukasi online. Kayak tadi ya, edukasi online tuh masih besar banget nih. Kita bisa kumpulkan semua informasi soal edukasi online terlebih dahulu, terus memutuskan, oke, berarti saya mau fokus ke yang edukasinya anak SD aja. Itu seperti kita memperkecil hal apa yang pengen kita pelajari lebih detail. Lalu kita lakukan primary research dan secondary research. Kita bakalan nemuin insight di fase converge, mencari tim, menemukan opportunity yang bisa kita manfaatkan, pakai HMW atau how might we, lalu kita dapatkan final brief, HMW questions, melakukan ideation, evaluation. Di sini bisa lihat build, test, iterate, build, test, iterate, build, test, iterate, out. Ini terus kita lakukan, bisa jadi kalau misalkan ternyata kita masih menemukan ada problem, iterasi di sini bisa nambah, nggak cuma 3 kolom ini, mungkin bisa jadi 4, tergantung ya. Itu sesuai dengan hal yang kita lakukan. Hanya saja ini kenyataannya. Dari ide, kita perlu evaluasi ide lagi, baru build, test, iterate, terus kayak gitu. Dan ya, dan dari sana inilah yang sebenarnya terjadi. Kalau misalkan ada kata-kata yang kalian masih belum pahami atau kayak istilah primary research, secondary research, insight, team, opportunity area, dan HMW ini, nanti kita bicara lebih detail karena ada topik yang lebih detail juga di hari khusus bagi mereka untuk kita pelajari. Jadi gitu ya. Meskipun bingung, nanti kalian bisa lihat ini lagi. Saya bakalan share si filenya ke teman-teman ya. Lanjut, ini kita balik lagi ngomongin design thinking. Design thinking punya 5 tahapan, yang mana utamanya tentang empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di fase empathize, kita memahami orang yang mana bakal jadi pusat perhatian dari produk yang kita desain, untuk memahami needs-nya mereka. Lalu define a challenge menunjukkan tentang bagaimana kita menentukan apa hal yang pengen kita bantu untuk user tersebut. Jadi problemnya mereka tuh apa? Lanjut, ideate ini adalah ketika kita muncul dengan beragam solution atau banyak solusi yang bisa kita pilih, karena solusi tersebut tetap harus dievaluasi ya. Dilanjut, prototype ini adalah ketika kita membuat si ide-ide tersebut jadi nyata lewat beberapa tipe-tipe prototype. Nanti kita pelajari itu, bisa jadi wireframe, bisa jadi mockup, bisa jadi interaktif prototype. Lanjut di tes. Terakhir, setiap produk tetap harus dites, take your prototype to your audience and get feedback. Feedbacknya itu harus dari audiensnya. Audience di sini adalah si user yang kita sudah jadikan orang utama gitu ya, fokus utama dari mempelajari sebuah needs gitu. Dan mungkin kalau misalnya boleh kita omongin soal lebih detail dari masing-masing stage. Stage-nya ini mungkin kita bisa lakukan dengan build the profile of your end user and try to see the world through their eyes. Ini hal-halnya kita biasanya bisa jadi bakalan diminta untuk record basic detail seperti apa daily routine mereka, di mana mereka tinggal, apa problem mereka sehari-hari apa. Mungkin saya pengen tahu preferensi kalian apa, hal-hal kayak gitu ya. Dan setiap jawaban dari mereka itu bakalan ngebantu kita lebih memahami bagaimana mereka memandang sebuah problem dan menghandle sebuah problem.
Lebih detailnya nanti kita bakalan bicara ini di hari ke-6. Oke, jadi stay tune. Ini sebagai pembuka terlebih dahulu. Nanti bisa di-review, tapi nggak perlu digali sampai terlalu pusing juga ya. Step by step. Lanjut, di sini ada stage 2, define. Ini ketika kita menentukan problem mana yang mau kita solve. Intinya seperti itu. Oke, kalau yang bawah ini lebih informasi nanti, by the way nanti kalian bisa baca sendiri langsung ya, karena kalau saya bacakan juga kurang enak juga, ini lagi live kayak gini, malah baca-baca doang. Oke, ini intinya di bagian define, solving problem yang mana kita tuh. Di bagian ideate, ini prosesnya adalah kita mencari ide sebanyak mungkin, generate as many ideas as possible, even the craziest idea. Dan pada akhirnya ide tetap harus sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui tentang user. Mungkin bisa jadi user punya problem soal saya biasanya aksesnya malam-malam. Berarti jangan sampai si layarnya itu terlalu menyakitkan mata, terlalu terang, hingga akhirnya ketika dia tengok kanan kiri yang gelap, mata dia jadi sakit. Contohnya kayak gitu ya, kita tetap perlu memperhatikan apa yang user lakukan, kebiasaan user, dan konteks penggunaan user juga. Itulah kepentingan kita saat kita memahami user. Lanjut di prototype. Prototype ini kita nggak cuma bikin sekali sebetulnya. Bisa jadi kita perlu bikin prototype itu satu flow yang sama. Jadi kayak untuk login mungkin kita butuh 3 tipe login yang mana bisa kita pilih atau bisa kita tes sebelum kita memutuskan. Tapi maksudnya bukan jadi emang wajib 3 ya. Intinya selalu evaluasi si desain kita supaya dia sesuai dengan kebutuhannya user dan juga bisa jadi useful. Yang terakhir, tes. Di bagian tes ini kita perlu membawa prototipe kita langsung ke user. Usernya bukan user sembarangan. Kalau misalkan tes yang lebih tepat adalah tes yang langsung ke orang yang kemungkinan besar bakal jadi orang yang menggunakannya. Misalnya, kalau emang kita ngetes produk untuk anak sekolah, maka kita nggak mungkin ngetes si produk yang kita bikin itu ke orang-orang yang sudah bekerja. Utamanya mungkin jika itu bicara tentang cara belajar atau aplikasi untuk mempelajari sesuatu atau aplikasi untuk mengecek tugas atau untuk mengisi kuis misalnya atau apalagi ya intinya hal-hal kayak gitu ya. Kalau misalnya buat anak SD atau anak TK berarti bukan buat orang-orang yang bekerja atau mungkin untuk orang yang udah di tingkat kuliah sudah berbeda. Intinya masuk ke sekitaran target audiensnya. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung, ini target audiens apa sih? User itu apa sih? Nanti kita bicara juga soal ini ya. Oke, dan yang terakhir, present your work. Ini tambahan dari design thinking tadi, karena setelah kita melakukan semua hal tersebut, kita perlu show off prototype-nya, show off proses kita. Ini bisa jadi tahapan terakhir untuk kita bangun portfolio kita. Oke, dan sebenarnya itu yang ingin disampaikan hari ini. Kalau misalkan kalian lihat dari penjelasan lihat dan dengar dari penjelasan tadi, adanya iterasi, adanya evolusi dari sebuah produk, bahkan produknya nggak cuma produk digital, itu produk-produk di sekitar kita yang mungkin ada di kamar kalian, di ruang tamu kalian, di dapur, dimanapun, di rumah gitu ya. Itu tuh semuanya selalu berawal dari empathize with people. Apa yang dibutuhkan user, kita perhatikan, lalu kita bakalan define problem utamanya apa. Misalkan user bilang, ini kok laptopnya lambat banget gitu ya. Pas dilihat, kita analisa, problem utamanya ada di VGA-nya, misalnya ada di RAM-nya, atau bagaimana profil user yang mana ternyata seorang desainer yang buka aplikasi berat, maka laptopnya jadi nggak cukup spesifikasinya untuk akses aplikasi berat itu.
itu jadi problem utamanya misalnya. Akhirnya ideate possibility, gimana caranya kita bisa bikin produknya kita bisa juga digunakan sama si desainer. Contohnya gitu kan ya. Hingga akhirnya mereka prototype desainnya dan tes desainnya, lalu dia akhirnya jual. Itulah prosesnya. Jadi nggak cuma produk digital seperti aplikasi-aplikasi yang sudah kita ketahui, design thinking ini lebih luas lagi. Bahkan ke produk-produk yang ada di sekitar kita, atau bahkan sama problem-problem keseharian kita. Gitu. Mungkin begitu. Ada pertanyaan kembali di chat. Ada mau sampaikan lagi Pak, atau sesi tanya jawab dulu? Oke, kita udah selesai kok slide-nya. Teman-teman? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Yaitu tadi ya terkait design thinking dan Williams. Sebenarnya itu sama teman-teman, tapi cuman ada beberapa step yang dilakukan itu berbeda. Ya stepnya doang, tapi yang dilakukannya sama. Ada yang digabung, ada yang dipisah, berbeda, tapi stepnya itu masih sama. Mereka dari advertise, define, idea, prototype, dan hingga testing. Dari kita mencari masalah dari user, kebutuhan user, pain point-nya, kita definisikan masalahnya, apa sih masalah utamanya. Misalnya kita cari masalah itu, kita ketemu tuh banyak masalah. Dan dari banyak masalah itu kita harus cari tahu apa sih masalah utama yang sebenarnya itu. Dan yang masalah utama itulah kita define tadi, habis kita define, kita ideate, kita cari potensial solusi. Kita bisa gunakan how might we, kita bisa gunakan wireframe, sketching, dan segala macam, masih banyak sebenarnya. Dan kita langsung prototyping, teman-teman bikin mock-up itu yang desainnya, visualnya, websitenya, nah itu adalah di bagian prototyping. Dan sebelum produk kita launch ya kita harus testing dulu apakah yang kita bikin tadi, solusi yang kita bikin tadi itu sesuai nggak dengan kebutuhan, atau malah bisa nggak pas gitu. Itu kita harus tes lagi supaya itu tepat sasaran. Itu terkait prosesnya teman-teman ya, gambarannya. Dan mungkin bagi teman-teman, empathize itu ngapain aja sih, di event itu ngapain aja sih, ide itu ngapain aja sih, nggak testing. Itu kita bilang kita akan cover one by one. Mungkin lebih jelas itu nanti terasa dari hari kelima. Teman-teman nanti akan gimana sih empathize, gimana lakukan interview, apa itu sekedar riset, apa itu primary riset. Ingat teman-teman, mapping data menemukan masalah utamanya tadi, problem statementnya. Dari masalah, banyak masalah, ketemu masalah utama itu ada caranya. Jadi nggak asal comot-comot masalah aja sebenarnya. Dari banyak masalah kita nggak, bukan asal comot-comot, tapi kita ada caranya supaya nanti teman-teman tahu apa sih masalah sebenarnya. Gitu ya. Dan tadi ada juga UX umbrella, teman-teman bisa cek tadi ya. Nah, kalau teman-teman yang berpikiran UI UX itu hanya visual, ya itu bagiannya aja ya. Itu yang kita selalu bilang UX itu luas. Teman-teman cek tadi yang sebelah kanan itu cuma visual, yang teman-teman cek yang ngurusin typography, warna, coloring, icon, itu bagian dari UX, tapi itu adalah sebagiannya. Tapi UX itu lebih banyak, ada ngurus bisnis, ngurus teknologi, ngurus user, dan banyak lagi. Itu terkait UX design. Ada yang sampaikan, Pak? Oh, wait. Suara saya masih kedengeran? Masih. Oke. Ini ya, jadi mungkin kalau misalnya yang pengen saya sampaikan sekarang, untuk di-highlight terlebih dahulu bahwa sebetulnya yang perlu kita pahami adalah UI yang kita buat itu sebenarnya adalah medium. Medium untuk membantu orang melakukan sesuatu. Jadi kalau kita ngomongin UI, kita harus selalu fokus juga sama apa konteks yang dilakukan sama seseorang untuk mencapai apa yang dia ingin lakukan lewat UX-nya tadi. Jadi perhatikan lagi, kalau misalnya teman-teman di sini udah sering banget explore di Dribbble, di Behance, kayak gitu ya, di tempat-tempat yang ada visual inspiration, kalian bisa mulai deh coba analisa. Kalau ada UI yang cantik, coba dicek. Oh, ini ada aplikasi buat apa nih? Oh, ini aplikasi buat melakukan ini. Mungkin kalian bisa mengetahui bahwa ada konteks dari setiap aplikasi yang dibuat UI-UI-nya itu. Dan bahkan mungkin kalian juga bisa analisa sendiri aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian, misalnya
untuk memahami soal konteks-konteks tadi. Dan ya, mungkin kayaknya kayak gitu dulu, karena prosesnya juga sebenarnya design thinking success story-nya udah dibaca belum ya? Design thinking itu bisa diaplikasikan juga di bidang-bidang yang kita rasa kok kayak bukan hal yang berkaitan soal desain, tapi ternyata juga desain produk juga termasuk ya. Oke, mungkin kayaknya tambahan cuma gitu aja sih. Gak ada pertanyaan sekali ini. Ya mungkin mau bagikan filenya Mbak yang Mm-mm. disampaikan. Mau saya bagikan terlebih dahulu, saya buat dulu linknya ya. Maksudnya link versi pendeknya. Oke, ya mungkin nanti teman-teman yang ngecek ya slide ini akan dibagikan dan itu slide-nya akan bertambah setiap harinya. Jadi teman-teman bisa baca lagi nanti kalau masih kurang jelas slide-nya tadi ya bisa dibaca lagi, diulang dan filenya nanti akan dikirim oleh. Oke, gimana semuanya? Apakah ada gambaran terkait desain proses ya? Kita bisa bilang desain proses, ada metode ya, metode desain proses ya. Atau kalau design thinking itu sebenarnya lebih luas teman-teman. Kalau teman-teman jangan hanya berpikir design thinking itu bisa digunakan cuman digunakan di dalam proses UX, gak hanya itu, tapi bisa di luar itu. Kalau teman-teman cek itu di story-nya ada yang bikin terkait rumah sakit dan segala macam, atau di luar pun bikin misalkan ngatur gimana supaya karyawan itu efisien dan segala macam, itu design thinking sebenarnya bisa digunakan mulai dari empathisnya terhadap karyawannya, ngedikan apa masalah karyawannya sebenarnya, hingga mencoba menghasilkan solusinya. Dan solusinya itu nggak harus berupa produk digital teman-teman sebenarnya. Nah, solusi itu ya bisa berupa apapun supaya memudahkan si user tadi itu, calon usernya, memudahkan kebutuhannya tadi, mencapai goals-nya. Kalau teman-teman cek UX kemarin, UX itu adalah supaya user itu bisa mencapai goals-nya dengan nyaman dan mudah. Oke, itu ya. Ada pertanyaan kan? Belum ada ya? Bagus. Oke, gimana kita tunggu mungkin satu pertanyaan. Ya mungkin kalau teman-teman yang udah nggak sabar, mungkin besok kita udah mulai terkait visual sedikit ya, kita bahas typography, gimana cara teknik apa membuat visual menggunakan typography, besok kita pelajari. Dan ya mungkin yang nggak sabar terkait ya buat 2 hari ini kok malah fundamental terus ya. Sebenarnya ini adalah hal yang penting yang sering teman-teman lewatkan ya, biasanya orang baru mulai sebagai UX langsung ke bagian visual, tapi bahkan fundamental gimana terjadinya visual yang tadi itu. Teman bisa cek lagi tuh, untuk tone-nya itu ada artinya, untuk teksnya, tipografinya itu, warnanya itu disesuaikan dengan kebutuhan usernya, siapa usernya, pendekatannya gimana. Mungkin kalau teman-teman cek produk anak-anak gimana warnanya, selalu warna-warni, kenapa produk kalau dengan warna hitam dan putih kadang kelihatan lebih clean, lebih mahal, itu ada pendekatannya, ada teorinya, ada psikologinya yang dipelajari. Oke, Mbak, linknya belum bisa diakses, kayaknya masih belum tadi. Oke, mungkin nanti akan diperbaiki. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi kah? Belum ada kayaknya, Mbak. Mbak Fitri ada tambahnya lagi. Email, Pak. Tadi di refresh ya, berarti tadi saya pas ngomong saya suruh refresh nggak kedengeran ya? Oke. Udah di refresh kok, tadi pas kirim link di chat saya belum akses tapi udah diganti kok. Makanya diakses lagi. Tapi kalau untuk tambahan saya nggak ada sih, udah cukup. Oh, ada Ini, Mbak, pertanyaan. satu pertanyaan dari Madonna, Mas atau Mbak. Selanjutnya, selain design thinking dan development, apakah ada pendekatan yang lain? Pendekatan yang lain sebenarnya ada, proses-proses UX desainnya ada mungkin kalian bisa atau pernah dengar ada tahapan desain sprint, itu bisa digunakan juga untuk UX design proses. Hanya saja itu tahapan yang sangat cepat dan bentuknya lebih ke bisnis ini ya, bisnis side gitulah. Meskipun namanya desain sprint, tapi itu lebih ke bisnis side-nya.
Terus juga ada kalau misalnya pernah tahu ada rapid prototyping, kemudian apalagi ya? User centered design juga termasuk, cuma itu udah lebih ke SDLC gitu ya, software development life cycle. Untuk yang user centered design itu intinya mungkin kalau misalkan soal pendekatan dengan nama-nama tertentu itu tuh apa ya, banyak, bahkan sebenarnya lebih banyak lagi yang nggak punya nama. Wih, nggak punya nama. Nggak punya nama di sini karena itu dikembangkan sama orang-orang yang memang sudah melakukan pekerjaan di bidang itu, kemudian dia apa ya, kemudian dia tuh menemukan, oh tahapan yang paling cocok buat saya adalah setelah saya mengetahui tentang user, saya spesifikkan itu jadi mencari tahu tentang apa misalnya. Dia nambahin tahapan sesuai dengan kebutuhan atau pemahaman atau cara yang paling cocok sama dia. Lebih banyak yang nggak banyak namanya, yang nggak ada namanya, dibanding yang ada namanya. Jadi yang ada namanya seringkali dijadiin kayak guide atau base di mana seseorang tuh mulai gitu loh. Gitu kali ya. Karena kalau misalnya kalian coba cek deh, ada yang ngomong, my design process is like this. Desain proses saya itu seperti ini. Tapi dia nggak bilang kalau ini adalah design thinking, atau double diamond, atau apa gitu lah. Kayak gitu lah ya. Jadi, kalau soal pendekatan, yang jelas untuk yang namanya bikin sebuah produk yang mana sesuai dengan problem yang ada, kita harus dimulai dengan memahami dulu si problemnya, setelah itu mencari solusinya, gitu kan ya spesifiknya. Ada 2 tahapan lebih simpel daripada double diamond tuh. Cuma 2, pahami si problem dan juga cari solusinya, problem utama. Oke, gitu teman-teman terkait ada pendekatan lain atau proses lain sebenarnya tergantung case-nya masing-masing lagi ya sebenarnya. Mungkin ada yang mencoba memahami dari sisi bisnis lebih dalam dahulu, baru memahami dari sisi user, dan coba ya lebih gali dari sisi stakeholder-nya. Itu sebenarnya secara garis besarnya teman-teman cek lagi itu ya mereka mencari masalah, tadi Mbak Fitria bilang langsung mendefinisikan masalah. Dalam mencari masalah itu ya sebenarnya ada banyak, itu ya sesuai case masing-masing. Ada yang lakukan secondary research aja, ada yang lakukan primary research juga, ada yang cuma competitive analysis, ada yang coba ya banyak macamnya. Nah, tapi itu nggak harus semuanya. Yang penting kalau kita udah ketemu masalahnya, tengok lagi timeline dari project kita misalnya, itu mempengaruhi teman-teman terkait gimana kita menentukan mencari masalahnya tadi. Apakah misalkan masalahnya belum terlalu dalam tapi timeline projectnya itu udah mepet, ya kita bisa komunikasikan lagi apakah kita tetap mencari masalahnya atau kita lanjut dulu supaya nanti di akhir kita baru cek lagi masalahnya. Itulah proses desain itu selalu beriterasi. Jadi desain itu nggak ada habisnya, iterasi terus, berubah terus, kebutuhannya usernya gimana, kebutuhan desainnya gimana, kebutuhan pasarnya gimana, dan lain-lain. Jadi jangan khawatir kalau di awal kita kadang nggak temukan masalah apapun, ya bisa aja langsung bikin dulu, nanti ketemu lagi masalahnya. Baru kita iterasi lagi, ya seperti itu terus. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran teman-teman. Nanti kalau masih kurang paham bisa cek lagi slide-nya dan recordnya nanti. Oke, kalau nggak ada, Mbak Fitri ada lagi Mbak? Oke, mute lagi Mbak. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang nggak tahu caranya gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian akses, ini saya pakai incognito untuk nunjukin kalau kita akses si file tadi tanpa, ya maksudnya tanpa install Figma terlebih dahulu, sebenarnya bisa aja. Mungkin pas kalian buka bentuknya bakalan seperti ini. Bentar, loading dulu. Nah, ini mungkin awalnya bakal gini. Terus kalau kalian pengen lihat slide yang tadi, kalian bisa ke ujung kiri, ada day 1, ada day 2. Itu ya. Di day 1, kalian bakalan lihat slide yang kemarin disampaikan. Kalau misalkan yang day 2, itu yang tadi, sesuai harinya ya. Jadi, ya mungkin begitu aksesnya nanti di sini. Kalau misalkan ngerasa kok tampilannya beda sama yang tadi saya tunjukin. Karena mungkin kalau yang tadi saya tunjukin langsung di Figma-nya, jadinya seperti ini tampilannya. Oh, wait. Mana window-nya? Oke, ini. Kalian bisa akses di sebelah kiri juga, hanya saja tampilannya seperti ini.
day 1, ini day 2. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman mau versi yang slide tadi, ini sebenarnya kalian pindah ke sini, ke prototype, prototype-nya dinyalakan, kemudian play ininya, ada tanda play kan, ini bisa langsung di-play, nanti bakalan kebuka versi slide kayak gini. Begitu mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya masih kurang jelas, nanti cobain lagi ya. Gitu aja. Oke, semuanya. Ya, itu terkait tadi linknya, silakan dicek lagi ya semuanya, dibaca-baca perlahan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja teman-teman untuk live session kita malam hari ini. Ya, untuk recordnya kan kita setelah ini, dan untuk tugas jangan lupa pengumpulan besok terakhir jam 11, dan bagi yang merasa nggak terkejar untuk mengerjakannya, ya bisa dikumpulkan link kosong dulu. Sekarang masih menggunakan Google Docs ya teman-teman, copy aja link Google Docs-nya, nanti ya selama link itu masih aman sama teman-teman ya kerjakan di link yang tadi itu, dan ya otomatis tulisannya akan update. Kalau Google Docs itu kan online, jadi ya selagi masih dibuat di link yang sama, kemanapun linknya disebarkan ya tetap akan diisi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa memahami teman-teman, dan terima kasih banyak yang telah hadir. Ya Mbak. Oh, tadi Bang Fali udah nyampein kan, cuma di-highlight lagi sama saya. Takutnya tadi nggak fokus teman-teman. Nanti itu file yang Figma-nya bakalan terus ke-update setiap kita nyampein slide di tiap harinya ya. Jadi mungkin sekarang baru sampai day 2, nanti ya kalau kita udah sampai day 14 bakalan sampai day 14 tuh yang ada di sana. Jadi ya, si linknya mungkin bisa di-save dulu sama kalian ya. Nanti bisa akses-akses lagi di situ. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya, dan jangan lupa kita masih ada live session besok sampai hari ke-20 ya, kita masih ada live session ini baru 2 hari. Jadi jangan khawatir, kita ada di live session. Itu lagi, terima kasih banyak, dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat malam semua.